Saya tidak pernah menyangka bahwa satu oto sederhana bisa menghancurkan hidup saya. Ketika oto itu tersebar di internet, komentar kebencian membanjiri layar saya seperti banjir bandang yang tak terkendali. Saya Aisyah, seorang mahasiswi berusia 22 tahun dari keluarga sederhana di Bandung, tiba-tiba menjadi target kemarahan seluruh masyarakat Indonesia hanya karena berdiri di samping Nadia, putri kesayangan Gubernur Jawa Barat. Itu semua dimulai pada awal semester di Universitas Indonesia di Jakarta. Saya pindah ke ibu kota dengan harapan besar untuk studi sastra dan menjadi penulis suatu hari nanti. Kampus itu ramai penuh mahasiswa berprestasi dari berbagai daerah, tapi Nadia adalah yang paling menonjol. Dia berusia 21 tahun, cantik sekali dengan rambut pendek yang selalu rapi, senyum yang manis dan cara bicara yang elegan. Sebagai putri gubernur, dia memiliki pengawal pribadi yang selalu mengikuti dari kejauhan, tapi dia berusaha tampak seperti mahasiswa biasa dengan tas ransel sederhana dan sepatu kets. Kami bertemu di kelas sastra Indonesia. Dosen meminta kami membuat proyek kelompok tentang puisi kontemporer yang mengangkat isu sosial di Indonesia. Nasib membuat kami berpasangan. Awalnya saya sangat gugup karena Nadia terkenal di kampus. "Halo, saya Nadia, senang bertemu kamu," katanya sambil mengulurkan tangan dengan senyum ramah. Saya menjabat tangannya, merasa hangat yang aneh mengalir di tubuh saya. "Saya Aisyah," jawab saya pelan sambil menunduk. Proyek itu membuat kami menghabiskan banyak waktu bersama. Kami bertemu di perpustakaan pusat kampus, di kai kecil di sekitar UI, bahkan kadang di taman belakang akultas. Nadia ternyata bukan gadis manja seperti yang saya kira dari berita. Dia pintar, memiliki opini kuat tentang isu sosial seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan tantangan pendidikan di daerah pedesaan Indonesia. Kami sering berdiskusi sampai larut malam tentang puisi Chairil Anwar atau Noel Pramoedia sambil minum kopi hitam. Lambat laun perasaan saya mulai berubah. Setiap kali melihatnya hati saya berdegup kencang. Saya merasa bahagia ketika dia tersenyum, sedih ketika dia sibuk dengan kegiatan keluarga. Saya tahu ini salah menurut norma masyarakat. Di Indonesia, hubungan sesama jenis dianggap sebagai penyimpangan, apalagi untuk keluarga pejabat tinggi seperti Nadia. Ayahnya sering berpidato tentang menjaga nilai-nilai Pancasila, agama Islam, dan keluarga tradisional di setiap acara resmi. Saya coba menekan perasaan itu. Saya katakan pada diri sendiri bahwa ini hanya kekaguman biasa terhadap orang yang sukses. Tapi suatu hari setelah presentasi proyek kami yang sukses, Nadia mengajak saya makan malam di warung sederhana dekat kampus. Di sana, di bawah lampu redup, dia mengaku, "Aisyah, saya merasa ada yang berbeda dengan kamu. Saya nyaman, bahkan lebih dari teman biasa." Saya terkejut, jantung saya berhenti sejenak. "Saya juga merasa begitu," jawab saya dengan suara gemetar. Malam itu kami berjalan di pinggir jalan, tangan kami bersentuhan secara tidak sengaja. Kami mulai bertemu secara rahasia. Kami pergi ke tempat-tempat sepi seperti taman kota atau kai kecil di pinggiran Jakarta, berbagi cerita tentang masa kecil, mimpi, dan ketakutan. Nadia menceritakan tekanan dari keluarganya. Ayahnya ingin dia menikah dengan putra pejabat lain suatu hari nanti untuk memperkuat jaringan politik. Ibunya sangat religius dan sering mengajaknya ke pengajian di masjid dekat rumah dinas gubernur. Saya menceritakan tentang orang tua saya di Bandung yang bekerja keras sebagai guru sekolah dasar dan pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka mengharapkan saya menjadi anak yang baik, lulus kuliah, lalu menikah dengan laki-laki baik-baik dan membangun keluarga. Hubungan kami berkembang pelan tapi pasti. Kami saling mendukung, saling mencintai dalam diam. Nadia sering mengirim pesan motivasi ketika saya stres dengan tugas kuliah. Saya mendengarkan keluhannya tentang kehidupan sebagai putri gubernur yang selalu diawasi.
Suatu akhir pekan kami pergi ke Kebun Raya Bogor naik kereta dari Jakarta. Di sana di bawah pohon rindang dengan bunga-bunga cerah mekar kami berpose untuk foto selie. Nadia memeluk bahu saya ringan, kami tersenyum lebar, mata kami penuh kebahagiaan. Itu hanya satu foto momen indah yang kami simpan di ponsel masing-masing sebagai kenangan pribadi. Tapi semuanya berubah ketika salah satu teman dekat Nadia, seorang gadis bernama Rina yang iri dengan popularitas dan perhatian Nadia, melihat foto itu di ponsel Nadia yang tertinggal di meja kai. Rina mengambil foto layar dan menyebarkannya ke grup chat kampus lalu ke media sosial tanpa memikirkan konsekuensi. Dalam hitungan jam foto itu viral. Hashtag skandal putri gubernur trending di semua platform. Komentar membanjiri, ini tidak bisa diterima di negara beragama, rusak moral generasi muda, tangkap mereka, gubernur harus mundur. Saya duduk sendirian di kamar kos saya di daerah Depok, ponsel bergetar tanpa henti. Pesan dari teman-teman, beberapa mendukung tapi banyak yang mengecam saya sebagai perusak. Orang tua saya menelepon, suara ibu saya penuh kekecewaan. Aisyah, apa yang kamu lakukan ini memalukan keluarga kita, apa kata tetangga nanti? Saya menangis sepanjang malam, merasa dunia saya runtuh. Bagaimana satu foto bisa mengubah segalanya dalam sekejap? Saya harus menghadapi konsekuensi yang lebih besar besok di kampus dan di masyarakat. Tekanan mulai terasa berat di dada saya. Apakah cinta ini layak dipertahankan atau harus saya korbankan demi kedamaian keluarga dan nama baik orang tua saya? Saya terjaga semalaman memikirkan pilihan-pilihan sulit yang akan datang. Keesokan harinya saya berusaha pergi ke kampus tapi media sudah menunggu di gerbang utama. Reporter dari berbagai stasiun televisi berkerumun, mikron menyorot wajah saya langsung. Apa hubungan Anda dengan putri gubernur? Apakah ini benar-benar seperti yang dikatakan netizen? Tanya mereka dengan suara keras. Saya lari secepat mungkin menutup telinga tapi kamera terus mengejar saya sampai ke dalam gedung akultas. Di dalam kampus situasi lebih buruk. Teman-teman yang dulu ramah sekarang menjauh, beberapa bahkan berbisik-bisik ketika saya lewat. Nadia menelepon, suaranya panik dan gemetar. Aisyah, ayah saya memanggil saya pulang ke rumah dinas di Bandung. Ini buruk sekali, dia sangat marah. Kami bertemu diam-diam lagi di sebuah kai kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian. Nadia datang dengan kacamata hitam dan topi untuk menyembunyikan wajahnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Dia bilang ayahnya sudah melihat foto itu dan langsung memarahinya habis-habisan. Kamu mau hancurkan nama keluarga ini, Nadia katanya dengan suara keras. Ibunya menangis sepanjang malam mengatakan bahwa ini aib besar bagi keluarga pejabat. Internet terus menyerang tanpa ampun. Akun media sosial saya dibanjiri ribuan komentar kebencian. Ada yang bilang saya adalah perusak moral bangsa, ada yang mengancam akan melapor ke polisi karena dianggap melanggar norma agama. Bahkan foto lama saya dari sekolah dasar di Bandung digali dan disebarkan dengan caption tambahan yang menghina. Saya tidak berani membuka ponsel lagi tapi rasa penasaran membuat saya terus melihat. Setiap komentar seperti pisau yang menusuk hati saya. Di rumah kos saya menerima telepon dari kakak saya yang tinggal di Bandung. Dia bilang orang tua kami sedang dibicarakan tetangga. Ibu tidak bisa tidur, ayah diam saja tapi wajahnya murung. Kakak saya menasihati saya untuk segera putuskan hubungan sebelum terlambat. Kamu masih muda Aisyah, jangan rusak masa depanmu karena ini, katanya tegas. Saya merasa terjebak antara cinta saya pada Nadia dan kewajiban sebagai anak yang baik. Sore itu Nadia mengirim pesan bahwa dia harus ikut acara resmi keluarga dan tidak bisa bertemu beberapa hari. Saya merasa kesepian yang dalam. Saya berjalan sendirian di sekitar kampus mencoba memproses semuanya. Mengapa masyarakat begitu cepat menghakimi tanpa tahu cerita lengkapnya?
Apakah cinta kami yang murni ini benar-benar salah hanya karena kami sama-sama perempuan? Saya ingat saat kecil saya pernah mendengar khotbah di masjid tentang dosa besar hubungan sesama jenis. Sekarang perasaan itu kembali menghantui saya, membuat saya ragu dengan pilihan saya sendiri. Malam harinya saya mencoba menelepon Nadia tapi dia tidak angkat. Mungkin dia sedang dalam pertemuan keluarga yang tegang. Saya duduk di lantai kamar kos menangis lagi. Tekanan dari internet mulai mempengaruhi kesehatan saya. Saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Teman satu kos yang dulu dekat sekarang menghindari saya seolah saya membawa penyakit. Satu persatu teman kampus memblokir akun saya. Rasa pengkhianatan mulai terasa ketika Rina yang menyebarkan foto itu malah memposting cerita di media sosialnya seolah dia pahlawan yang mengungkap kebenaran. Saya memutuskan untuk pulang ke Bandung akhir pekan itu meskipun takut menghadapi orang tua. Perjalanan kereta terasa panjang penuh pikiran gelap. Di rumah ibu memeluk saya erat tapi kemudian menangis. Ayah duduk diam di ruang tamu, wajahnya tegang. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saya mencoba menjelaskan bahwa kami hanya berteman dekat tapi mereka tidak percaya. Ini aib besar bagi keluarga kita, Aisyah, kata ayah dengan suara bergetar. Saya merasa kecil dan tidak berharga. Malam itu saya berbaring di kamar lama, saya memikirkan Nadia dan bagaimana dia menghadapi tekanan yang lebih besar di rumah gubernur. Apakah hubungan kami masih bisa bertahan atau sudah berakhir di sini? Pagi harinya di Bandung saya dibangunkan oleh suara ibu yang sedang berbicara dengan tetangga di luar rumah. Mereka membicarakan saya dengan nada kasihan dan menghakimi. Saya merasa malu sekali. Di kampus Jakarta situasi semakin buruk. Dekan akultas memanggil saya ke ruangannya. Dia bilang ada keluhan dari mahasiswa lain dan orang tua mahasiswa tentang pengaruh negatif saya. Mereka menyarankan saya cuti sementara sampai situasi reda. Saya kehilangan semangat belajar sama sekali. Nadia akhirnya bisa menelepon setelah beberapa hari. Suaranya lelah. Ayah saya mengancam akan memotong semua dukungan keuangan dan bahkan mengeluarkan saya dari keluarga jika saya tidak mengakhiri ini, katanya. Dia menceritakan pertemuan keluarga yang tegang di mana ibunya menangis memohon agar dia kembali ke jalan yang benar. Ada juga tekanan dari partai politik ayahnya yang khawatir citra gubernur rusak menjelang pemilihan berikutnya. Nadia terdengar ragu-ragu untuk pertama kalinya. Mungkin kita harus berhenti dulu, Aisyah, demi keluarga kita masing-masing, katanya pelan. Saya merasa dikhianati meskipun saya mengerti posisinya. Di kampus Rina yang dulu teman Nadia sekarang menjadi pusat perhatian dengan wawancara di media lokal. Dia bilang dia melakukannya untuk kebaikan Nadia agar tidak tersesat lebih jauh. Itu pengkhianatan besar bagi kami. Saya menghadapi bullying di grup chat kampus. Ada yang mengirim pesan ancaman, ada yang mengunggah meme menghina saya dan Nadia. Saya mulai mengalami serangan panik setiap kali melihat notifikasi ponsel. Saya kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Di kos saya menerima surat dari universitas tentang kemungkinan skorsing sementara. Orang tua saya menelepon lagi meminta saya pulang permanen dan melupakan kuliah. Tekanan dari semua sisi membuat saya mempertanyakan semua pilihan hidup saya. Apakah saya egois karena mempertahankan perasaan ini? Saya ingat momen-momen bahagia dengan Nadia tapi sekarang semuanya terasa seperti mimpi buruk. Suatu malam saya bertemu Nadia lagi di tempat rahasia kami. Kami berpelukan lama tanpa kata-kata. Dia bilang ayahnya sudah menghubungi pengacara untuk menangani skandal ini dan meminta saya menandatangani pernyataan bahwa foto itu hanya editan atau salah paham. Saya menolak karena itu berarti mengingkari perasaan kami. Nadia menangis, katanya dia terjebak antara cinta dan kewajiban keluarga.
Pertemuan itu berakhir dengan keputusan sementara untuk tidak bertemu dulu sampai badai reda. Saya pulang dengan perasaan hampa. Beberapa minggu kemudian situasi semakin parah. Media terus menggali masa lalu kami. Ada artikel yang mengungkap bahwa Nadia pernah aktif di organisasi mahasiswa progresi yang mendukung hak minoritas. Ayah Nadia mengadakan konferensi pers menyangkal semua tuduhan dan mengatakan Nadia sedang dalam pengawasan keluarga. Saya merasa seperti korban yang dilupakan. Di Bandung saya tinggal sementara di rumah orang tua. Mereka memantau setiap gerakan saya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Saya mengalami depresi berat. Saya jarang makan, tidur tidak nyenyak. Pikiran untuk mengakhiri semuanya sempat muncul, tapi saya ingat tanggung jawab saya sebagai anak. Suatu hari kakak saya membawa saya ke konselor agama di masjid lokal. Konselor itu mengatakan bahwa perasaan seperti ini bisa disembuhkan dengan doa dan pengobatan. Saya mendengarkan, tapi di dalam hati saya tetap yakin bahwa cinta saya pada Nadia adalah sesuatu yang murni, bukan penyakit. Nadia berhasil menghubungi saya lewat nomor baru. Dia bilang dia dikirim ke luar kota untuk sementara waktu agar jauh dari sorotan. Kami bicara panjang lebar tentang apa yang kami rasakan. Nadia mengaku dia masih mencintai saya, tapi tekanan keluarga terlalu berat. Saya bilang saya siap menunggu, tapi dia ragu. Pembicaraan itu membuat saya sadar bahwa kami mungkin harus mengorbankan hubungan ini demi masa depan masing-masing. Di Jakarta, Rina mendapat promosi di organisasi kampus sebagai contoh mahasiswa berani. Itu menyakitkan sekali. Saya kehilangan beberapa beasiswa karena reputasi rusak. Orang tua Nadia dilaporkan mengalami penurunan dukungan politik. Semua ini membuat saya merasa bersalah meskipun saya tahu kami tidak salah. Saya mulai menulis jurnal setiap malam untuk mengeluarkan emosi. Saya menulis tentang konflik batin antara cinta dan norma sosial, antara kebahagiaan pribadi dan kewajiban keluarga. Perlahan saya mulai bangkit dengan membaca buku-buku tentang perempuan kuat di Indonesia seperti Kartini. Saya sadar bahwa perubahan sosial membutuhkan pengorbanan besar. Setelah berbulan-bulan badai mulai reda meskipun bekasnya masih terasa. Saya memutuskan untuk tidak kembali ke UI dan melanjutkan studi di universitas swasta di Bandung. Nadia kembali ke kehidupan publiknya dengan image yang diperbaiki oleh tim ayahnya. Kami tidak lagi bertemu, tapi sesekali bertukar pesan singkat penuh hati-hati. Saya belajar menerima kenyataan bahwa cinta kami harus dikorbankan demi menyelamatkan keluarga dan reputasi. Nadia menikah dengan putra pejabat seperti yang diharapkan keluarganya, meskipun berita itu menyakitkan saya. Saya fokus pada karir menulis dan menjadi aktivis diam-diam untuk isu hak perempuan. Pengalaman ini membuat saya lebih kuat dan sadar akan realitas masyarakat Indonesia yang masih penuh denisi. Orang tua saya perlahan memakan meskipun luka masih ada. Mereka bangga ketika saya lulus dan mulai bekerja sebagai penulis lepas. Saya sering memikirkan Nadia dan berharap dia bahagia dengan pilihannya. Pengorbanan kami meninggalkan bekas mendalam, tapi juga membawa pelajaran berharga tentang kekuatan hati dan batas masyarakat. Apakah mempertahankan cinta sejati selalu benar meskipun harus mengorbankan keluarga, masyarakat, dan masa depan, atau justru mengikuti norma sosial adalah keputusan yang lebih bijak untuk kedamaian jangka panjang?